Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih. Salam sukacita bagi kita, salam sehat, salam jumpa kembali dalam renungan harian yang menyapa kita. Sebelum kita mendengar renungan harian, kita mengawalinya di dalam doa. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, dan terima kasih Roh Kudus untuk kehidupan, untuk waktu, untuk hari yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami sangat bersyukur kepadamu Tuhan, untuk pemeliharaan Tuhan atas kehidupan kami yang tiada henti-hentinya. Terlebih di hari ini, kami bersyukur untuk hari baru ini, hari yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami akan bersekutu bersama dengan Tuhan dalam renungan ini. Berkati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, ayat renungan untuk kita di hari ini tertulis dalam kitab Markus pasal 11 ayat yang ke-9. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Demikian. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, ada banyak cara yang kita bisa lakukan untuk menghormati, untuk menyanjung, untuk memuji seseorang atas kelebihan yang dia punya. Kita boleh menyerukan namanya, kita boleh memberi julukan kepada mereka atau hal lain lagi. Renungan kali ini berbicara tentang sambutan dari orang banyak ketika Yesus masuk ke Yerusalem. Pada saat itu Yesus memasuki Yerusalem, banyak orang kemudian menyambut dia dan banyak orang yang mengikuti dia, menyatakan Hosiana, Hosiana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Ungkapan ini, rasa hormat yang disampaikan oleh orang banyak ini mengandung pengharapan bahwa Yesus akan menjadi penolong bagi mereka, bahwa Yesus akan membebaskan mereka dari banyak hal, banyak kesulitan yang mereka alami pada masa itu. Selain daripada itu, sanjungan yang disampaikan orang banyak itu mengharapkan Yesus seperti malaikat, Yesus seperti pejuang, Yesus seperti kesatria yang tidak mengalami kekalahan, yang tidak akan mengalami namanya lemah di tengah-tengah kesulitan-kesulitan yang terjadi dalam kehidupan. Namun Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, ungkapan Hosana, ungkapan keagungan, ungkapan penghormatan itu kemudian berubah ketika Yesus akan disalibkan. Semua orang yang berteriak kemarin Hosana kepada dia, kemudian berbalik meneriakkan, salibkan dia, salibkan dia. Karena mereka merasa bahwa Yesus yang mereka harapkan seperti kesatria, seperti seorang pejuang yang tidak mengalami kekalahan, kemudian lemah secara fisik. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, kita juga dalam kehidupan ini punya banyak harapan, punya banyak cita-cita, punya banyak keinginan dalam kehidupan kita. Pertanyaannya, apakah kamu akan meninggalkan Tuhan? Apakah kamu akan kecewa kepada Tuhan? Apakah kamu akan memandang sepele kepada Tuhan ketika mungkin cita-cita, harapan, dan impian Tuhan belum jawab dalam kehidupanmu? Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, marilah merenung sejenak. Ada banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita lebih dari apa yang kita minta. Ada banyak hal yang kita terima dalam kehidupan kita lebih dari apa yang bisa dilakukan oleh tangan kita. Ada banyak berkat yang kita terima dalam kehidupan kita
lebih dari apa yang bisa dipikirkan oleh pikiran kita. Bukankah itu kemahakuasaan Tuhan? Bukankah itu kebesaran Tuhan? Bukankah kebaikan Tuhan? Bukankah itu pemeliharaan Tuhan? Lalu layakkah kita hanya oleh karena satu hal, oleh karena satu cita-cita, oleh karena satu harapan, membuat kita percaya dan kemudian meninggalkan Tuhan? Perjalanan kehidupan kita adalah bagaimana Allah berpihak kepada kita. Perjalanan kehidupan kita adalah bagaimana Tuhan memelihara kita, memberkati kita, menolong kita, menguatkan kita. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Yesus, kalaupun kamu mungkin tidak atau belum menerima jawaban dari setiap doa-doa, atau banyak hal yang terjadi atas kehidupanmu tidak sesuai dengan keinginanmu, dalam Yesaya Tuhan berfirman, rencanamu bukanlah rencanaku, jalanmu bukanlah jalanku. Rencana Allah jauh lebih tinggi, rencana Allah jauh lebih luar biasa, dan rancangan Allah adalah rancangan damai sejahtera dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepadanya. Karena itu, renungan ini mengajak kita untuk melihat dan mengerti. Tidak semua hal sesuai dengan keinginan kita, tapi kita tahu dalam segala hal yang terjadi dalam kehidupan kita, semuanya mendatangkan kebaikan dan damai sejahtera bagi kita. Percayalah senantiasa kepada Tuhan. Tuhan tahu yang terbaik bagi kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang menguatkan kami dan memberi kami pelajaran berharga. Dalam kehidupan ini, benar kami mengalami banyak hal yang tidak sesuai dengan keinginan kami. Banyak hal yang tidak sesuai dengan apa yang kami mau. Tapi kami tahu rancangan Tuhan jauh lebih baik. Rancangan Tuhan jauh lebih luar biasa. Dan rancangan Tuhan mendatangkan damai sejahtera bagi kami. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Ajari kami untuk mengerti, memahami, dan menerima rencana Tuhan atas kehidupan kami. Karena kami tahu dalam semua hal Tuhan merancangkan damai sejahtera bagi kami. Hari ini kami sampaikan hidup kami dan seluruh jemaat Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Berkati kami dan anugerahi kami dengan keselamatan, kesembuhan, kesehatan, dan sukacita yang daripada Tuhan saja. Di dalam nama Yesus kami berdoa, anugerah dari Tuhan kita Yesus, kasih setia daripada Allah Bapa, persekutuan dalam nama Roh Kudus, kiranya memberkati saudara sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, selamat menjalankan aktivitas hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.